Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan tidak lupa juga kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat beliaulah kita dapat berkumpul, kita bisa merasakan nikmatnya hidup serta nikmat bernapas, sehingga senantiasa kita bisa dipertemukan di tempat yang sangat berbahagia ini. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Andi Irwansyah Jayadi, dan tidak lupa juga saya sampaikan kepada yang terhormat Kepala BNPT Bapak Komisaris Jenderal Boy Rafli Amar, dan tidak lupa juga saya sampaikan kepada yang terhormat Ketua Subdirektorat Pemasyarakatan Bapak Andi Intang Dulung, dan tidak lupa juga saya sampaikan kepada yang terhormat Dewan Juri serta jajaran kepanitiaan Lomba Pidato BNPT dan jajarannya. Ketika bicara masalah perjuangan untuk sampai pada bingkai kemerdekaan, perlu yang namanya pengabdian, kawan-kawan. Ketika bicara masalah pengabdian, betapa gagah dan beraninya, betapa hebatnya para founding father kita. Bung Karno mampu berdebat di konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Betapa hebatnya Sultan Syahrir mampu berdebat dengan Dewan Keamanan PBB. Bagaimana gagah dan beraninya Bung Hatta mampu berdiplomasi dengan Perdana Menteri Belanda. Semua itu untuk apa? Untuk mempertahankan harkat dan martabat bangsa Indonesia, kawan-kawan. Tidak hanya sampai di situ, para founding father kita menghadiahkan ideologi Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai paham untuk masyarakat Indonesia, yang dimana mereka mampu mengkompilasi pemikiran-pemikiran dunia, sehingga mereka mampu menggali nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Maka hadirlah ideologi Pancasila sebagai dasar negara kita. Tidak hanya sampai di situ, Pancasila dari zaman ke zaman, dari era ke era, dari pemerintahan ke pemerintahan, terus diuji relevansinya sebagai ideologi bangsa, kawan-kawan. Tidak hanya sampai di situ, di tahun 1965 masih lekat ingatan kita bagaimana Pancasila terus diuji relevansinya sebagai ideologi bangsa. Tapi apa nyatanya? Pancasila mampu bertahan dan keluar sebagai pemenang dengan gempuran komunis serta paham-paham agamais dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk menggeser Pancasila sebagai ideologi negara. Tapi apa? Pancasila berhasil keluar sebagai ideologi bangsa di barat lentera di tengah kegelapan. Tidak hanya sampai di situ, lagi dan lagi Pancasila diuji relevansinya sebagai ideologi bangsa. Di tahun 1998 terjadi perubahan tatanan, perubahan pemerintahan, sehingga itu berpotensi terjadinya pecah belah bagi anak bangsa. Tapi apa? Pancasila mampu menjadi solusi pemersatu anak bangsa. Tidak hanya sampai di situ, di era sekarang pun Pancasila terus diuji relevansinya sebagai ideologi bangsa. Mengapa tidak? Mengapa tidak diuji masuknya pasar bebas, masuknya pemikiran-pemikiran barat? Pertanyaannya, apakah Pancasila masih mampu bertahan hingga hari ini dan esok? Kita harus duduk bareng bersama para cendekiawan, para tokoh agama serta para ilmuwan untuk merumuskan kembali nilai-nilai Pancasila untuk menjawab tantangan ke depan. Perlu kawan-kawanku sadari, kawan-kawan generasi milenial, di tahun 2045 Indonesia akan dihadapkan dengan yang namanya generasi emas. Kita sebagai generasi milenial akan mengisi pos-pos pemerintahan. Pertanyaannya, mampukah kita membawa Garuda terbang tinggi? Ketika kita tidak mampu membawa Garuda terbang tinggi, maka kita generasi milenial akan dicap sebagai generasi laknat. Ketika kita mampu membawa Garuda terbang tinggi, maka kita generasi milenial akan mendapatkan legitimasi generasi nikmat. Bukan cuma sampai di situ, kawan-kawan. Kita sebagai generasi milenial akan menjadi ujung tombak bagi kemajuan bangsa dan negara. Merdeka, merdeka, merdeka. Merah putih kami tunjukkan, hati kami lurus kepada Pancasila. Tatapan mata kami tak ingin berpaling dari gagahnya sang Garuda, tegar menolak apapun yang berani menginjak Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia dalam setiap sentimeter dan tiap tetesan kubik airnya adalah tanah yang siap kami bela. Negara Kesatuan Republik Indonesia, harga mati. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.